Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Dalam tubuh manusia ada banyak sekali organ yang sangat penting. Salah satunya adalah paru-paru ya. Salah satunya memang untuk pernapasan. Tarik napas, keluar napas, apalagi di masa pandemi ya banyak sekali kita harus menjaga kesehatan paru-paru kita. Nah, ngomong tentang kesehatan paru-paru memang salah satu hal yang agak merinding ya. Ini penyakitnya yaitu paru-paru bocor. Nah, kita harus mengetahui gejalanya seperti apa dan apa sebenarnya penyebabnya. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya, gejala dan penyebab paru-paru bocor. Nah, ngomong tentang paru-paru memang penting bagi kita untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya organ paru-paru itu. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu nih pemirsa beberapa fakta menarik seputar paru-paru atau organ paru-paru kita ya. Kita lihat yang pertama. Ukuran paru-paru tidak sama besar. Kita tahu yang namanya paru-paru atau organ paru di dalam tubuh kita ini ada dua ya. Sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, kalau dalam gambar mungkin di buku IPA kita gitu ya. Atau di pelajaran kita lah ngomongin tentang organ dalam tubuh kita terutama paru-paru. Kita akan melihat bentuknya seperti ini, dua gitu ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir, oh bentuknya sama ya atau ukurannya sama. Tapi ternyata ini memiliki bentuk atau ukuran yang agak beda gitu ya. Mungkin ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil. Ini kalau diamati secara sama. Tapi kalau dilatin langsung gini ya, kayaknya ukurannya sama aja ya gitu. Tapi ternyata kabarnya ukurannya agak berbeda loh. Tidak sama antara yang kanan dengan yang kiri. Nah, ukurannya seberapa besar dan kenapa beda nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Seseorang bisa menahan napas hingga 20 menit. Nah, coba deh Anda coba berenang gitu ya. Plung. Masuk ke dalam air. Seberapa lama Anda bisa bertahan? Nah, kalau kayak 20 menit kayaknya kok ekstrim banget ya. Sampai 20 menit. Kebayang gak sih? 20 menit ada di dalam air tanpa bernapas. Kayaknya ikan aja yang bisa ya. Tapi ternyata ada loh yang bisa menahan napas hingga 20 menit dengan kemampuan paru-parunya. Wah, ini sangat luar biasa ya. Bagaimana kemudian mungkin kita pernah lihat ya. Ada di daerah pedalaman mana gitu menyelam ke bawah gitu ya. Itu benar-benar bare ya. Masa benar-benar nggak pakai alat apapun gitu. Benar-benar hanya mengandalkan pernapasan dari hidung. Wah, ini sangat luar biasa. Nanti akan kita bahas kenapa sampai bisa, apa benar bisa sampai 20 menit. Itu amazing banget ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Paru-paru bisa merasakan rasa. Wih, kalau selama ini kita berpikir bahwasanya ya paru-paru kan organ pernapasan untuk sistem pernapasan kita, untuk menarik napas, keluarkan napas dan lain sebagainya. Tapi ternyata Anda tahu tidak pemirsa, kalau paru-paru ini kabarnya, nanti akan kita tanyakan ya ke ahlinya, kabarnya bisa merasakan rasa. Nah, rasa apa sih yang bisa dirasakan oleh paru-paru ini sehingga bisa disebut paru-paru bisa merasakan rasa? Tidak hanya lidah ternyata ya, ternyata paru-paru juga kabarnya bisa merasakan rasa. Wih, keren banget ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Bayi baru bernapas 10 detik setelah dilahirkan. Nah, ini ternyata fakta yang mungkin banyak orang tidak tahu. Bahkan mungkin ibu hamil, ibu yang melahirkan gitu ya. Mungkin ada beberapa yang membaca literaturnya, tapi beberapa mungkin tidak begitu paham. Nah, mungkin ini indikasi ketika anak baru lahir atau bayi baru lahir, biasanya dia akan fine-fine aja, akan baik-baik aja ketika mereka nangis. Nah, mungkin di waktu-waktu sebelum 10 detik ini paru-parunya belum bekerja gitu ya, sehingga akhirnya pas 10 detik kemudian baru menangis. Nah, ini tandanya bayinya sehat. Tapi apakah betul memang 10 detik gitu ya baru paru-parunya bisa bekerja dan bernapas si bayi ini? Nanti akan kita bahas juga. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Rokok dapat mengambil nyawa manusia secara perlahan. Ya, selain nyawa mungkin ya mengambil uang juga gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang rokok memang ya banyak ya. Ada sampai kemarin sempat dengar cerita juga ada paru-parunya itu sampai gosong katanya. Gosongnya bukan karena dimasak ya pemirsa, karena terlalu banyak asap rokok yang akhirnya masuk ke dalam paru-parunya dan membuat paru-parunya rusak seperti itu. Nah, ini menjadi catatan bersama bahwasanya kalau bisa kurangi atau hindari merokok karena bisa merusak paru-paru Anda. Oke, itu tadi beberapa fakta menarik seputar paru-paru dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Ini penting banget ya pemirsa, apalagi
Kemarin di masa pandemi kita berfokus pada sistem pernapasan kita ya. COVID itu erat kaitannya dengan sistem pernapasan, makanya penting bagi kita untuk menjaga sistem pernapasan kita, salah satunya adalah paru-paru. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita juga harus mengetahui nih fakta-fakta apa saja seputar organ paru dalam tubuh kita. Nah, untuk membahasnya nih beberapa poin yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Rudi Kurniawan Putra SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dr. Rudi, apa kabar? Pagi semua, baik. Kabar baik ya dok ya, kabar sehat. Amin gitu. Semoga sehat terus ya dok ya. Dr. Rudi bersama keluarga dan teman-teman di rumah sakit semuanya sehat. Oke. Dok, hari ini kita akan membahas nanti di segmen selanjutnya tentang paru-paru bocor ya dok ya, gejala dan penyebabnya. Waduh, serem banget ya dok ya sebenarnya. Tapi sebelum bahas yang serem-serem itu dok, kita bahas dulu fakta-fakta menarik seputar paru-paru nih. Mungkin banyak dari kita yang belum paham atau belum tahu ternyata organ paru-paru itu tidak hanya ngomongin pernapasan tapi lebih dari itu ya. Kita lihat yang pertama dok. Ukuran paru-paru itu kabarnya tidak sama besar. Betul nggak sih dok, yang kanan sama yang kiri ini beda dan kenapa gitu? Benar, itu benar. Jadi ukuran paru itu tidak sama besar. Yang paling besar itu adalah yang sebelah kanan ya. Dan dibandingkan yang sebelah kiri, yang kanan itu sebesar kira-kira sampai 600 ya, gram. Yang kiri itu 500 ya. Karena memang sebelah kanan itu, yang sebelah kiri itu dia berbagi daerah sama jantung. Dan juga dia organ-organ yang lainnya seperti hati, usus juga membuat padat yang sebelah kiri ya. Nah, dari struktur itu yang sebelah kanan itu lebih besar dan daerah yang kanan juga terbagi 3 ya. Yang kiri hanya terbagi 2 bagian. Jadi memang benar ya, paru kanan lebih besar daripada itu, hanya sedikit ya bedanya ya. Paru kanan itu sekitar 300 sampai 600, kalau kiri sekitar 300 sampai 500 gram sih Mas. Oh, oke. Tidak terlalu banyak ya, tapi tetap berbeda. Tapi ini berarti membedakan fungsinya juga nggak sih dok? Yang kanan ada 3, yang kiri ada 2, itu ada beda fungsi juga berarti ya? Fungsinya sama. Oh, fungsinya sama, cuman berbeda ukuran aja. Yang kanan ada 3, yang kiri ada 2 bagian gitu ya? Oke dok, kita lanjut ya setelah tahu bahwa ukuran paru ini berbeda antara kanan dan kiri. Selanjutnya yang kedua adalah, nah ini nih yang menarik banyak orang, terutama membuat kita yang suka berenang, suka nyelam ya. Ternyata manusia kabarnya bisa menyelam hingga atau menahan napas ya hingga 20 menit. Nah ini sangat luar biasa. Apakah ini bisa dilakukan oleh semua orang tanpa latihan atau harus tetap melalui latihan khusus nih dok? Jangan sampai gara-gara hari ini bisa loh 20 menit langsung nyelam 20 menit. Cengap-cengap dia dok nanti. Gimana tuh dok? Jadi itu benar ya, teman semuanya. Jadi kalau nggak salah tahun 2021 kemarin ya, jadi rekor dunia pecah ya. Yeah. Kalau nggak salah perenang atau apa ya, dari ya yang mecah rekor tuh sekitar 24 menit. Wow. Tapi itu dia dengan persiapan, kalau nggak salah setengah jam itu dia ngisap latihan, walaupun dia sebenarnya udah latihan sejak lama. Persiapannya itu setengah jam sebelum itu dia mengisap oksigen dulu, jadi dia melatih lagi, pemanasannya latih lagi diafragmanya, otot-otot yang lainnya agar dia bisa nahan lama, dan pasti ketika dites sampai 24 menit ya. Wow. Ya, jadi memang latihan khusus lama ya. Dia memakai organ-organ lain, jadi paru-paru bisa mengembang lebih banyak dan memasok udara lebih banyak. Nah itu dia ya, jadi pemirsa 24 menit malahan ini ya, lebih dari 20 menit sesuai artikel kita. Ternyata 24 menit rekornya. Tapi dengan catatan khusus, don't try this at home ya. Jangan coba di rumah tanpa latihan khusus ya. Nanti bentang-bentang dokter Rudi bilang, sampai 24 menit tuh. Wah itu kan profesional ya, tetap harus nyelamnya pakai teknik dan dilatih khusus. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih dok. Paru-paru bisa merasakan rasa. Nah, ini gimana ceritanya paru-paru yang kita pikir selama ini hanya untuk bernapas bisa merasakan rasa? Bener nggak sih bisa merasakan rasa dok? Jadi gini mas, jadi paru-paru itu sebenarnya organ paru ya. Ada organ paru, ada
lagi namanya saluran napas. Ya. Mhm. Jadi saluran napas itu yang menghubungkan kayak tenggorokan, kerongkongan, sampai cabang-cabang sampai baru sampai ke paru. Ya. Hmm. Jadi kalau sebenarnya di paru itu reseptor atau saraf untuk rasa sebenarnya nggak ada ya. Hmm. Itu kalau ada jadi nggak dia nggak bisa merasa. Tapi yang bisa merasa sakit ya, ini rasa sakit itu adalah pelapisnya. Oh, Ada oke. pelapis paru. Jadi kayak bungkus paru itu dia bisa ngerasa. Makanya kalau misalnya ada yang ketusuk atau paru bocor tuh memang sakit, rasain. Oh. Nah, yang bisa merasa kayak manis, pahit gitu, itu adalah di saluran napasnya. Oh, oke. Dan itu ya yang menghubungi ke paru, nah itu bisa. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang yang sakit asma, Mhm. ya kadang-kadang di obat asma yang semprot itu dia akan ngerasa kayak ada sedikit manis, ada sedikit pahit. Nah itu rasa obatnya. Jadi dia merasa di saluran napasnya. Oh, oke ya. Ternyata hari ini kita baru tahu ya sistem pernapasan kita juga bisa merasakan rasa. Wah, sangat luar biasa ya ciptaan Tuhan ini, sangat luar biasa. Oke, Dok. Selanjutnya, ini juga tidak kalah mengagetkan ya, terutama untuk ibu yang lagi hamil mungkin ya, sekarang lagi hamil terus sudah persiapan hari perkiraan lahirnya gitu ya. Nanti coba-coba dicek atau yang udah pernah lahiran gitu ya. Oh, kok baru tahu ya ternyata kabarnya bayi itu baru bernapas 10 detik setelah dilahirkan. Ini betul atau tidak dan kenapa dengan paru-parunya, Dok? Ya benar ya. Jadi pada bayi memang dia ada beberapa waktu, beberapa detik ya. Baru dia akan menangis ya. Dengan tangisan itu dia akan membantu mengeringkan parunya. Jadi dari cairan. Jadi itu kan kalau bayi kan dia dalam plasenta ya. Nah itu dia dengan baru bernapas 10 detik itu dia pas keluar dia nangis dan cairan itu akan keluar dari cairan ketuban itu sekaligus mengeringkan paru-paru yang terendam. Jadi kalau di dalam kandungan sebenarnya bayi itu bernapas juga tapi di tali pusar. Jadi napasnya dikirim oksigennya dari ibunya. Setelah keluar bayi itu baru dia mandiri napasnya dan dia menangis untuk mengeringkan cairan ketuban yang ada dalam parunya. Jadi dia baru bisa napasnya sekitar 10 detik. Benar. Wow. Ternyata jangan berpikir yang aneh-aneh pemirsa ya, baru sekian detik, kok bayiku nggak bernapas sih, Dok? Udah panik duluan ya, harus tahu dulu ilmunya. Ini kayaknya kalau ibu-ibu hamil menjelang hari kelahiran pasti semuanya udah pada tahu ya harusnya informasi seperti ini. Oke, Dok, yang terakhir. Ini harus ditekankan ya, ini biar dipahami oleh semua orang ya. Nah, adalah kabarnya rokok ini bisa mengambil nyawa manusia secara perlahan. Nah, gimana tuh, Dok? Nah, ini memang masalah klasik Indonesia. Yes. Jadi rokok tembakau ya, memang dunia juga ini. Jadi rokok itu memang dari kita medis ya, banyak sekali penelitiannya memang udah banyak kandungan bahayanya dalam satu puntung rokok aja. Jadi termasuk tar dan nikotin tuh bisa total bisa 7.000 kandungan bahan berbahaya di dalamnya. Jadi banyak sekali sebenarnya bahan berbahaya dalam satu puntung rokok itu aja. Dan itu memang udah banyak penelitiannya. Jadi semakin sering kita terpapar, organ-organ kita itu semakin tidak sehat, organ-organ di tubuh kita. Ya, jadi kayak nikotin aja bisa menyebabkan kecanduan. Habis itu ada lagi bisa menyebabkan macam-macam menderita. Yang dibungkus rokok itu memang benar itu. Ya. Hipertensi, bisa menyebabkan stroke, kanker paru, kanker organ-organ lainnya, impoten, bahkan gangguan kesuburan juga bisa. Jadi memang rokok itu kalau digunakan secara terus-menerus, jadi akan berpotensi tinggi terhadap kerusakan tubuh yang jadinya kesehatannya ini berkurang nih. Oke, jadi apa yang ada di bungkus rokok itu bukan template ya, Dok ya, bukan animasi aja gambar-gambarnya ya, tapi itu the real effect dari rokok. Jadi kalau bisa jangan sampai rokok mengambil nyawa Anda, mengambil uang Anda, mengambil waktu bersama
Anda dan keluarga ya. Jadi bijak-bijaklah dalam mengelola kesehatan Anda, terutama untuk paru-paru Anda. Sayangi paru-paru Anda. Oke, Dokter Rudy, terjawab sudah ini ya beberapa fakta menarik seputar organ paru. Ini sangat menarik sekali bagaimana paru ini berfungsi sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Next, di segmen selanjutnya kita baru akan membahas seputar paru-paru bocor ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Ini episode yang benar-benar harus disimak ya pemirsa ya, karena ini berperan penting dalam kehidupan kita ya. Semua kesehatan tubuh berperan penting sih, tapi ini erat kaitannya dengan organ paru kita. Karena ada satu penyakit yang selama ini kita berpikirnya paru ini hanya hubungannya dengan sistem pernapasan dan rokok gitu ya, tapi lebih dari itu ada namanya paru-paru bocor. Wih, sangat mengerikan ya. Gejalanya seperti apa dan apa penyebabnya? Apakah rokok juga bisa menyebabkan? Ternyata banyak banget ya dampak buruk dari rokok gitu ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Rudy Kurniawan Putra SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dokter Rudy, kita lanjut lagi ya dok ya. Kalau tadi udah bahas fakta seputar paru-paru, sekarang boleh dijelaskan lagi nggak sih dok? Secara singkat gitu ya, secara lebih mendalam sebenarnya apa sih peran penting dari organ paru dalam kehidupan kita? Kan selama ini mungkin kita pikir ya buat bernapas, narik napas, buang napas dan lain sebagainya. Gimana nih dok? Ya, masih. Jadi paru itu sangat penting sekali ya dalam tubuh manusia ya. Saking pentingnya ya, dari dulu zaman-zaman dahulu kala ya, memang paru itu sebagai simbol kehidupan malahan katanya ya. Karena saking pentingnya Mas ya. Karena dulu zaman orang-orang dulu dibikin paru itu, simbol paru itu simbol kehidupan, karena memang udara itu adalah kehidupan ya. Betul. Tanpa udara kan memang kita nggak bisa hidup ya, nafas. Jadi ada beberapa penting paru itu berguna bagi manusia selain pernapasan ya. Dia membantu oksigen masuk ke sel darah merah ya, ke tubuh ya. Dan dia juga bisa mengubah asam darah ya. Jadi di darah ini ada kadar asam basa, ya, itu bisa diubah juga sama paru ya, karena dia oksigen dan karbon dioksida pertukaran itu bisa menyebabkan keasaman, kadar asam basa darah itu bisa normal, bisa asam atau bisa basa. Itu paru sangat berperan penting. Dia juga bisa sebagai alat eksalasi, menghembus napas. Dia juga bisa menyaring darah ya. Jadi darah itu dari vena ya. Kalau misalnya ada zat-zat beracun ya, nah itu disaring juga ya, seperti karbon dioksida yang tinggi atau segala macam. Nah itu di paru juga. Dia juga bisa mengontrol tekanan darah, juga bisa itu paru ya. Jadi tekanan darah juga bisa dikontrol juga sama paru ya, dengan ada zat-zat angiotensin gitu di namanya di darah. Nah, juga bisa mempengaruhi kadar-kadar zat di konsentrasi zat-zat yang di dalam darah ya. Itu juga bisa paru juga bisa berperan penting ya. Kalau misalnya orang-orang ada zat obat-obatan ya yang terkandung di darahnya, itu bisa paru-paru juga berperan ya dalam mempengaruhi zat itu ya. Melindungi hati juga ya, jadi dia juga bisa melindungi hati dari guncangan, itu sebagai trait strukturalnya. Jadi ya, posisi paru itu kayak helmnya hati ya. Kalau dilihat dari posisinya, dia itu di atas dan melindungi hati. Oke. Kadang-kadang kalau misalnya kayak petinju ya. Nah, itu dia ya sarung tinjunya itu ya dok ya. Itu ya. Ya makanya kalau misalnya dia
mengcover pukulan, dia akan sedikit membungkukkan untuk biar padat ya. Jadi helmnya diketetin sama dia. Nah, buat agar serangan tengah sisanya lebih empuk, lebih meredam. Dia juga bisa menyaring gelembung gas juga nih gasnya. Jadi kalau ada di darah-darah itu kadang-kadang gelembung gas-gas kecil-kecil lah, bisa mungkin suntikan atau luka-luka yang ada gelembung gas yang masuk ke darah secara kecil-kecil. Nah, itu dia bisa menyaring juga di paru. Juga tempat menyaring darah juga bisa ya. Ya, tempat menyaring dan menyimpan darah itu. Jadi volume darah itu sekitar di paru itu sekitar 459% lah dari tubuh. Jadi dia bisa tempat simpan darah juga ya. Manfaat lainnya juga penting bagi vokal ya. Jadi orang-orang yang menyanyi ya, latihan vokal ini juga nafas segala macam itu penting. Ini aliran udaranya udah bisa menciptakan suara vokal. Jadi juga penting bagi penyanyi biasanya. Dan pertahanan juga penting di paru juga ya. Debu-debu dan bakteri juga kan itu juga di silia-silia di saluran pernapasan khususnya itu memang pertahanan pertama tubuh kita kan dari hidung mulut sampai ke paru tuh ada sistem pertahanan untuk menangkis serangan penyakit bakteri virus ya, dari luar tubuh yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Juga ya banyak juga ya kalau dilihat ya itu kan kira-kira segitu. Ya, oke, ternyata banyak banget ya dok ya ini manfaat dari paru-paru ini gitu ya. Nah, tapi sebenarnya gangguan kesehatan yang biasanya sering muncul di paru-paru apa sih dok? Ya, kalau di kitanya di Indonesia gangguan kesehatan, di dunia juga ya sekarang banyak sekali ya. Dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya obat-obatan, berkembangnya diagnostik untuk mencari penyakit-penyakit ya, sekarang penyakit paru banyak sekali ya. Jadi kita tahu sendiri penyakitnya, yang kita tahu di kitanya banyak kanker paru ya. Ada yang plaque atau dibilang orang TBC atau TB ya sekarang namanya ya, tuberkulosis ya, atau TB yaitu tinggi juga di kitanya. Sekarang ada nama yang lagi pandemi ini COVID ya, ada infeksi virus ya, ada lagi penyakit-penyakit yang kayak asma ya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh polusi juga bisa menyebabkan parunya juga mengalami kerusakan ya, seperti penyakit paru obstruktif kronis, itu penyakit perokok kalau dulu dibilang. Nah, itu banyak sekali sebenarnya yang menyebabkan penyakit-penyakit paru ini. Belum lagi penyakit yang bisa gangguan imun juga bisa menyebabkan parunya juga kelainan ya. Nah, belum lagi dari lingkungan kayak bocor paru ini. Agak segala macam. Oke. Nah, berkaitan dengan tema yang baru saja Dokter Rudi sampaikan dengan lingkungan bocor paru. Nah, paru-paru yang bocor ini serem juga ya dok ya. Bocor loh gitu ya. Bukan hanya ngeflek aja, bocor. Nah, ini kondisi yang seperti apa dan penyebabnya apa dok? Ya, jadi paru-paru bocor ini sebenarnya sudah banyaknya juga yang terjadi di Indonesia ya sebenarnya. Jadi dia sebabnya, jadi paru ini ada organ paru dan ada pelapisnya. Ya, organ pelapis itu disebut pleura ya, selaput pelapis paru. Nah, itu kalau misalnya disebut bocor kalau terdapat udara di antara paru sama pelapisnya. Jadi dia ada jaraknya. Jarak itu diisi sama udara. Nah, semakin banyak udara yang masuk terdapat di antara dua organ ini, itu semakin berat paru bocornya.
Jadi paru bocor ini istilah kedokterannya namanya pneumotorak ya. Hmm. Jadi pneumotorak itu itu kalau didefinisikan secara kedokterannya adalah kondisi di mana terdapat udara dalam pada rongga pleuranya itu. Jadi di rongga pleuranya, jadi bukan dalam parunya ya, tapi di antara paru dan selaputnya. Nah, itu penyebabnya sih banyak ya, penyebab dari paru bocor ini, dan jenis-jenis paru bocor juga banyak. Iya. Oke. Mungkin beberapa yang paling umum terjadi, penyebab utamanya apa sih dok ketika orang mengalami paru-paru bocor? Ya, penyebab yang paling umum itu kalau misalnya paru-parunya bocornya, ada namanya disebabkan paru bocor spontan ya. Ada namanya spontan primer, ada spontan sekunder. Spontan primer itu dia ada penyebabnya, ya ada tanpa penyebab ya, tanpa trauma, tanpa sebab, atau sebab pastinya tidak yang diketahui ya. Jadi kalau sekunder itu baru dia bocor ternyata karena penyakit ya. Nah, kalau bedanya primer sama sekunder itu. Ada lagi pneumotorak atau paru bocor namanya traumatik. Ya, itu akibat trauma. Jadi trauma itu ada secara langsung, ada secara tidak langsung. Ada lagi nama trauma iatrogenik, ya, bahasa kedokteran agak sulit ya. Itu karena tindakan medis ya. Biasanya kalau orang-orang di ICU yang masang intubasi ya, kan kalau bisa megang ventilator tuh intubasi dan pasang teter atau infus di leher misalnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan pneumotorak atau paru bocor ya. Juga paru bocor pada bayi juga sering terjadi, dan paru bocor pada orang ibu-ibu hamil atau pada perempuan. Nah, itu juga sering terjadi. Paru pneumotorak ada pneumotorak terminial. Nah, itu sering juga terjadi pada perempuan nih. Jadi yang paling banyak itu memang yang kalau di Indonesia itu spontan ya, spontan, yang paru spontan akibat penyakit ya. Di Indonesia itu paling banyak itu karena penyakit plague. 60% itu karena 60-70% itu karena TB paru ya. Dan kalau misalnya karena trauma, persentasenya kecil ya, tapi tetap ya itu sangat kalau nggak ditindaklanjuti bisa berbahaya ya. Oke dok ya, ini sangat luar biasa ya bagaimana kita melihat penyebabnya, dan paru-paru bocor ini ngomongin istilahnya aja udah merinding ya dok ya, lagi sampai aduh nauzubillah min dzalik ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya, apa yang harus dilakukan, gejalanya seperti apa kalau akhirnya mengalami ini, dan treatment apa yang harus dilakukan karena ini penting banget ya paru-paru. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, dan kita masih membahas tentang salah satu penyakit yang menyerang paru-paru kita, paru-paru bocor. Aduh, serem banget ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Rudi Kurniawan Putra SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Ada nggak sih dok orang-orang yang rentan mengalami paru-paru bocor dok? Maksudnya ada entah itu dari range usia, jenis kelamin, atau mungkin orang-orang dengan komorbid tertentu gitu dok? Ya, baik. Jadi paru-paru bocor ini ada beberapa orang yang risiko tinggi ya terjadi paru-paru bocor. Jadi paling sering terjadi umur-umur 10-30 tahun, dan orang-orang yang kurus, tinggi perawakannya, laki-laki ya. Dan dia mempunyai penyakit yang disebut sindrom Marfan ya.
sindrom yang ada kelainan di jaringan ikatnya dan tubuhnya, itu juga bisa rentan tinggi menyebabkan pneumotoraks atau orang-orang yang perokok. Dan bagi teman-teman atau orang-orang yang faktor-faktor lingkungan kerjanya terpajan sama polusi-polusi tinggi. Biasanya orang-orang yang kerja di perusahaan ya, misalnya perusahaan atau pabrik. Nah, itu seperti pabrik-pabrik yang mengeluarkan polusi tinggi, di pabriknya asap-asap ya. Nah, itu yang ada polusinya pasti rentan sekali, risiko tinggi terhadap terjadinya pneumotoraks ini atau paru-paru bocor. Dan orang-orang yang sering terpapar pada perubahan tekanan atmosfer ya. Nah, itu yang tekanan G yang sering berubah ekstrim, atau orang-orang yang tinggal di lingkungan yang ekstrim. Nah, satu lagi orang-orang yang mempunyai komorbid ya. Komorbid paru-paru seperti orang yang punya penyakit paru perokok ya, disebut penyakit paru obstruktif kronis ya. Bahasa Inggrisnya COPD. Nah, itu juga rentan dan persentasenya tinggi terjadi pneumotoraks atau paru bocor ini. Dan orang-orang yang terkena infeksi akut atau kronis. Infeksi kronis yang banyak terjadi di Indonesia ini biasanya TB, tuberkulosis atau pneumonia. Nah, salah satu sekarang pneumonia akibat COVID ya. Komorbid yang lain lagi ada kanker paru, ada yang penyakit salah satunya yang banyak juga asma. Jadi orang asma juga rentan sekali terjadi paru bocor. Jadi benar-benar harus harus rutin ya, kalau ada gejala atau screening. Nah, itu disarankan bagi orang-orang yang memang ada riwayat pneumotoraks atau riwayat paru bocor atau risiko tinggi terhadap paru bocor. Oke. Nah, kalau bocor ya dok ya, kalau secara literally kalau ngomongin bocor kan mungkin ya, kalau kita orang-orang nih, ini bukan medis ya dok ya, maksudnya ember bocor kan langsung tiba-tiba brus bocor gitu. Nah, sifatnya si paru-paru bocor ini dia akut atau kronis sih dok sebenarnya? Jadi paru bocor ini dia sifatnya akut. Akut, oke. Jadi dia paru-paru bocor ini dia dalam waktu berapa hari atau berapa jam, berapa hari aja itu bisa menyebabkan kegawat daruratan ya. Dan harus ditangani secara cepat ya. Jadi seperti mungkin kita dulu pernah lihat mungkin pemain bola atau atlet-atlet yang terbentur tiba-tiba sesak ya. Nah, itu bisa jadi pneumotoraks atau paru bocor juga. Atau biasanya pada yang perang ya, tentara-tentara atau yang kayak sekarang mungkin di Ukraina itu yang banyak ledakan granat. Nah, itu sering terjadi pneumotoraks pada militernya. Dan itu biasa diajarkan cara penanganan atau pertolongan pertamanya. Oke, makanya biasanya di ya. Makanya pekerja-pekerja yang risikonya tinggi, bayarannya tinggi karena ya ada yang harus dibayar ya dok ya, di situ ya, sangat luar biasa. Nah, oke, berarti sifatnya akut ya karena memang bocor, sama halnya dengan kehidupan kita ya. Kalau bocor itu sesuatu yang akut baru muncul, terus ember bocor itu kan akut, nggak mungkin kronis tiba-tiba merebes langsung bocor gitu ya. Nah, gejalanya apa dok kalau kronis? Kalau akut berarti kan secara tiba-tiba, dia ada gejalanya atau tidak sih dok? Jadi kalau gejalanya tergantung dari kitanya ya. Banyak juga ada orang yang pneumotoraks atau paru bocor pada perempuan yang kadang karena siklus haid ya, dia nggak ada rasa ya. Tiba-tiba nanti di medical check up, tiba-tiba paru bocor. Padahal dia cuman gejala kayak pegel-pegel aja, pegel pinggang atau nyeri-nyeri dikit di perut ya. Gejala itu, nggak taunya namanya haid ya, lagi haid. Ternyata paru-parunya ada bocor ya. Itu pada perempuan sering kaget-kagetan memang. Nah, tapi yang paling sering memang nyeri ya,
karena memang namanya pleura ada saraf perasa ya, ternyata orang nyeri, sesak kayak mendadak ya. Kemarin ada pasien saya juga, dia lagi rapat di perusahaan, katanya tiba-tiba dia nggak bisa ngomong aja dok, nggak bisa ngomong, nggak bisa napasnya tercekik ya kayak di leher. Jadi saya tuh ngomong sama teman sebelah saya tuh pakai WhatsApp ya, katanya tolong dong bawa ke rumah sakit, gue nggak bisa ngomong gitu katanya. Jadi temannya bilang, ngapain dilihat gini temennya. Nah itu temannya udah keringat dingin semua, dia bawa gitu udah langsung tumbang. Nah itu ternyata dibawa ke rumah sakit cepat pneumotoraks ya, paru bocor. Jadi kadang-kadang ada yang tiba-tiba namanya akut ya, ada juga yang kerasa ya, ada yang juga jadi itu memang tergantung orangnya, tergantung pneumotoraks besar atau enggak. Yang berbahaya itu memang yang tipe-tipe tension ya, yang tension pneumotoraks itu ibaratnya kayak ventil ya. Jadi dia udara yang masuk terus tapi yang keluar nggak ada, parunya jadi ngempes terus sampai bisa memutar jantung. Nah itu dia yang mengancam jiwa. Kalau nggak tolong secara cepat dia bisa menyebabkan kematian. Wow, serem juga ya dok ya. Tadi dengar cerita langsung pasien lagi meeting tiba-tiba, waduh, serem. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita semua sehat terus. Oke, dok sebelum kita lanjut ya, ini ada DM Instagram dari pemirsa. Aku bacakan ya dok ya. Ini dari Pak Rianto ya. Dok, berat badan saya lumayan ideal, bukan obesitas. Oke, ideal ya, bukan obes. Yang penting bukan obes atau kurus gitu ya. Tapi kalau naik tangga sebentar aja langsung ngos-ngosan dan dadanya kadang terasa nyeri. Apa ada masalah di paru-paru saya ya dok ya? Terima kasih. Ideal, nggak obesitas tapi naik tangga sebentar aja suka ngos-ngosan terus dadanya kadang-kadang kerasa nyeri. Itu paru-parunya ada masalah atau enggak nih dok? Atau gimana nih dok? Ya, jadi ngos-ngosan atau dan nyeri itu penyebabnya sebenarnya banyak. Itu hanya salah satu gejala dari pneumotoraks, tapi sebenarnya gejala dari penyakit lain juga. Ya. Banyak yang menyebabkan ngos-ngosan itu. Jadi juga asma juga bisa, ya. Gejala-gejala kelainan darah juga bisa, kelainan saraf juga bisa, ya. Dari ngos-ngosan karena mah juga bisa, bahkan karena stressor juga bisa. Ya. Nah, jadi banyak sekali yang menyebabkan gejala-gejala itu. Jadi kalau misalnya sudah sering terjadi kayak gitu, memang patutnya diperiksakan ya, di screening ke dokter ya. Jantung juga bisa ya yang menyebabkan itu. Jadi banyak sekali. Jadi kita harus memilih ini Bapak Iriantonya lebih kemana ini ya. Misalnya kita diperiksa sama dokternya, ditanya apakah dia episodik berulang terus atau hanya sesaat, atau terjadinya ada waktunya ya, atau bagaimana, itu nanti tergantung dari pemeriksaan. Nah, jadi kalau pada pneumotoraks bisa jadi gejalanya memang sama ya. Jadi seperti beberapa pasien dari saya, dia datang kadang-kadang habis main futsal ya, tiba-tiba gejalanya sama ya, kayak gitu juga nyeri gitu. Tapi dia berobat ke klinik, dikasih obat mah ya, obat lambung, karena nyerinya memang kayak di lambung ya. Tapi nggak turun-turun nyerinya, nggak reda-reda. Kira dia di foto ronsen karena tambah nyeri, ternyata dia ada paru bocor, bahkan udah ada cairannya. Jadi kalau lama dia bisa menyebabkan cairannya, jadi udara plus cairan. Nah, jadi kalau lama, jadi untungnya dia tidak tipe tension ya, jadi dia tipe masih mungkin karena dia masih muda, organ-organ paru masih kuat, jadi masih bisa nahan ya, masih bisa nggak ada efek. Tapi kalau misalnya semakin lama, dia akan misalnya udah makin banyak masuk ya. Memang sebenarnya kalau di normal ya, itu udara tuh bisa dicerna ya, paru bocor tuh bisa dinetralisir sama tubuh kita, tapi hanya berapa persen, dikit sekali. Tapi kalau tidak dibantu dengan penanganan yang bagus, dia akan semakin bisa tambah bocor. Ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Rianto, dan
harus segera konsultasikan ya Pak ya, cek ke dokter langsung, konsultasi apa yang terjadi karena bisa jadi ke sana, bisa jadi ke sini gitu ya, sesuai dengan nanti deteksi pemeriksaannya dari dokternya seperti apa. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir. Sebenarnya kita mau bahas tips, tapi nanti kita juga sebenarnya mau tanya juga nih, deteksi dini bisa enggak gitu ya untuk paru-paru bocor ini dan pengobatannya seperti apa kalau akhirnya diagnosisnya sudah ditegakkan bahwa orang ini mengalami paru-paru bocor atau seperti tadi pasiennya dokternya udah tiba-tiba udah nggak bisa ngomong, apa yang harus dilakukan gitu, udah nggak bisa deteksi lagi, langsung harus pengobatan seperti apa, nanti akan kita bahas ya Dok ya. Oke pemirsa, 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamilik kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Rudi Kurniawan Putra SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dok, kita coba bahas ya, nanti kalau cukup waktunya kita bahas tips, tapi ini yang masih jadi pertanyaan, seakut-akutnya penyakit gitu ya, bisa nggak sih kita deteksi dini dulu Dok? Maksudnya ini kan mengerikan juga ya, kalau kronis mungkin orang bisa oke, deteksi dini, tapi kalau akut ini masih bisa dideteksi dini nggak sih Dok? Sehingga ditegakkan, oh ini kayaknya ini akan menuju ke paru-paru bocor gitu Dok? Benar sekali Mas. Jadi kalau misalnya kegawat daruratan ya, tiba-tiba ada memang perlu latihan ya Mas sebenarnya ini untuk pertolongan pertamanya ya. Jadi kita bisa ngelihat kita lihat paru-parunya bengkak ya. Jadi nggak bengkak, ada cembung. Ya. Yang sebelah yang kita inspeksi, yang cembungnya itu, yang bengkaknya itu tertinggal. Jadi kalau kita paru-paru napas kan dia turun naik. Yeah. Ya. Nah kalau kita lihat dari mata kaki ya ke dada, dia akan turun naik. Nah, pada paru bocor ini dia akan cembung. Jadi dia yang napas tuh yang ini aja. Oh. Iya. Dia akan membengkak ya, karena isi udara paru bocor. Nah, kita ada teknik juga, kita pukul-pukul pun suaranya sonor ya. Ya, saya suara kayak suara yang mungkin dendang ya suaranya, bukan duk tapi deng kayak gitu. Nah, dan suara napasnya pun berkurang, jadi redup dia. Nah itu memang perlu langsung dilakukan. Dia misalnya udah sesak, udah kayak ikan ya gitu. Perlu langsung pertolongan pertama di tempat gitu memang. Jadi kadang-kadang ada orang kayak gitu, kita nggak tahu, malah kita sangka jantung ya, malah kita pencet. Nah itu juga salah. Jadi makanya kalau ada orang tiba-tiba pingsan, tiba-tiba kita lihat dulu, kita lihat inspeksi dulu. Kalau misalnya pengalaman, kita lihat dulu, pinggirin dulu. Pengalaman kita lihat dulu nih ke arah mana ya. Kalau misalnya nggak tahu, memang telepon ambulan ya secara cepat. Itu karena darahnya tinggi. Dan bisa kita cek dari, memang yang jelasnya dari foto ronsen. Memang ketahuan itu paling sering di rumah sakit itu foto ronsen. Foto ronsen dan bisa juga dari USG, bisa jadi CT scan. Nah ini rata-rata sih untuk screening awal sih memang foto ronsen untuk ketahuan itu. Kecuali kalau darurat, memang dari pemeriksaan klinis, wah bener nih paru bocor, langsung kita tangani. Kalau nggak tangani, dia bisa dalam berapa menit aja udah matian. Assalamualaikum ya Dok, ya sudah check out ya. Nah, sebelum check out, sebelum assalamualaikum, pengobatannya apa Dok? Biasa kalau udah dideteksi, udah nih diagnosis paru-paru bocor gitu Dok? Ya, jadi pas kita diagnosis paru bocor, ya kita tungguin dulu ini parunya ini bocornya banyak atau enggak. Jadi kalau di paru-paru bocor ini dia lebih ke persentase, dia banyak sekali kriterianya ya, ada dari REA, ada dari like, macam-macam. Nah itu kalau misalnya bocornya memang besar ya, banyak udah yang masuk, dan itu memang harus ditangani secara cepat ya. Jadi harus dipasang selang ya, dikeluarin udaranya. Jadi biasanya pada operasi ya,
akan dipasang selang filter agar udaranya keluar ya, agar tekanan di parunya kembali negatif ya. Jadi kalau di paru ini tekanan negatif, kalau karena udara akan masuk ke dalam paru. Ya. Kalau dibalikin nanti terjadi pada orang pneumotoraks itu jadinya tekanannya berbalik ya. Jadi tekanan negatif jadi positif, jadi udaranya dan kalau pada paru bocor yang tipenya ventil itu bahkan dia tertutup, nah itu lebih bahaya lagi. Jadi memang penanganannya harus dikeluarkan segera mungkin udaranya dengan pemasangan bisa pakai selang besar, selang kecil, ya, atau dengan yang darurat bisa dengan jarum kalau yang darurat, jarum ya, dan bisa macam-macam. Nah kalau yang minimal itu hanya perlu kita observasi, minimal itu dia nggak ada keluhan, ternyata ada di foto ronsen ternyata ada pneumotoraks tapi sedikit. Nah itu kita hanya obati aja, kita cari juga penyebabnya ya, dan bapaknya bisa di fisioterapi ya, dengan fisioterapi dia juga dengan tahu juga penyebabnya kita obati, dia bisa perbaikan seiring waktu karena memang tubuh juga bisa mencerna udara itu tapi hanya presentasinya sedikit. Ya. Oke ya. Semoga ini bisa menjawab ya pertanyaan bagi orang-orang yang ingin tahu lebih mendalam tentang paru-paru bocor. Ini sudah dijelaskan secara mendalam oleh Dr. Rudi. Sebenarnya masih banyak dok yang mau kita bahas, tapi waktu juga membatasi kita. Next time kita harus ngobrol lagi ya dok ya. Ini kayaknya enak banget nih ngobrol sama Dr. Rudi seputar paru-paru gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Rudi atas informasinya, ini sangat luar biasa. Semoga kita semuanya paru-parunya sehat gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Rudi, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dr. Rudi, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi, Pak Iman. Pagi kembali. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Rudi seputar paru-paru bocor. Semoga paru-paru kita sehat terus ya. Saya Raden Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Senin ini. Sampai jumpa.